Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Puspa Ramadhani, NIM 41190001. Saya akan memenuhi tugas praktik statistik ekonomi lanjutan B yang diampu oleh Ibu Farida Rohma, MSc, yang akan menganalisis data uji beda T atau T-tes, analisis variasi atau ANOVA, analisis regresi, dan analisis kolerasi. Pertama-tama kita akan menguji uji beda T yang tertera dalam PPT soalnya dan tabelnya, dan sudah dicari SR-nya atau simpangan rata-rata dan SB simpangan baku. Lalu kita cari hipotesisnya, yaitu HO sama dengan mu A sama dengan mu B, yang artinya tidak ada perbedaan. Sedangkan HA sama dengan mu A tidak sama dengan mu B, yang artinya ada perbedaan. Dan diambil dengan taraf signifikan 5%, yaitu 0,05. Lalu kita uji T dengan rumus T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang DO ditambah N1 ditambah N2 per SP akar 1 per N1 ditambah 1 N per 2. Lalu kita cari SP2-nya. Dengan rumus N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat dibagi N1 tambah N2 dikurang 2. Yaitu angka yang dari tabelnya kita masukkan 6 dikurang 1 dikali 0,36 kuadrat ditambah 6 dikurang 1 dikali 0,34 kuadrat dibagi 6 tambah 6 dikurang 2, dan diperoleh hasil 0,122. Selanjutnya kita cari SP-nya, yaitu hasil dari SP kuadratnya diakarkan, yaitu akar 0,122 sama dengan 0,34. Lalu kita cari T hitungnya, yaitu 1,05 dikurang 1,02 dibagi 0,34 akar 1 per 6 tambah 1 per 6 diperoleh hasil 0,15. Lalu kita cari T tabelnya dengan taraf signifikan 5%, yaitu 0,05 dengan rumus N2 sama dengan 12 dikurang 2 diperoleh hasil 10, dan diperoleh hasil T tabelnya yaitu 1,812. Lalu dibuat kurva hipotesisnya seperti yang ada di PPT ini, dengan kesimpulan HO diterima sedangkan HA ditolak, jadi tidak ada perbedaan laju pertumbuhan penduduk yang signifikan. Selanjutnya kita akan analisis variasi atau ANOVA. Dari soal tersebut telah diperoleh data tabel, lalu kita cari hipotesisnya, yaitu HO sama dengan mu A sama dengan mu B sama dengan mu C sama dengan mu D, dan HA satunya sama dengan paling sedikit ada 2 rata-rata yang tidak sama, dengan diambil taraf signifikan 5%, yaitu 0,05, lalu dicari F tabel sama dengan MKP dikurang MKK. Sebelum kita mencari F tabelnya, kita akan mencari jumlah kuadratnya terlebih dahulu, yaitu JKT dengan rumus sigma kuadrat dikurang sigma kuadrat per N besar, yaitu data yang sigmanya kita masukkan 29,9 dikurang 25,18 kuadrat per 24 diperoleh hasil 3,49. Lalu kita cari JKK dengan rumus sigma X1 kuadrat per N1 dikurang sigma X1 kuadrat per N besar, yaitu 158,58 per 6 dikurang 25
per kuadrat per 24 diperoleh hasil 0,02. Lalu kita cari JKP-nya, yaitu dengan rumus JKT dikurang JKK sama dengan JKT-nya kan 3,49 dan JKK-nya itu 0,02. Jadi 3,49 dikurang 0,02 sama dengan 3,49. Lalu kita cari derajat bebasnya, yaitu DFP sama dengan K dikurang 1 sama dengan 6 dikurang 1 sama dengan 5. DFK-nya N dikurang K sama dengan 24 dikurang 6 sama dengan 18. DFT-nya N dikurang 1 sama dengan 24 dikurang 1 sama dengan 23. Nah, kita cari MKP-nya dengan rumus JKP per DFP, yaitu 3,47 per 5 sama dengan 0,69. Sedangkan JKP-nya diperoleh JKP-nya dengan rumus yang sudah tertera diperoleh 0,02. Dan kita cari MKK-nya, yaitu JKP per DFK sama dengan 3,47 per 18 diperoleh hasil 0,19. Lalu dicari JKK-nya dengan rumus yang telah tertera di dalam PPT ini, diperoleh hasil 24,92. Lalu selanjutnya kita uji F hitung dengan rumus MKP per MKK, yaitu 0,69 per 0,19 sama dengan 6,63. Hasil dari F hitungnya itu sudah saya garis merah. Lalu kita cari F tabelnya menggunakan taraf signifikan 5% sama dengan 0,05. DK-nya dengan rumus yang sudah tertera dalam PPT diperoleh F tabelnya yaitu 2,77. Lalu keputusannya F hitung lebih besar daripada F tabel atau sama dengan 3,63 lebih besar dari 2,77. Yang berarti HO ditolak sedangkan H1 diterima. Lalu dibuat kurva hipotesisnya seperti di gambar PPT tersebut. Dengan ditarik kesimpulan, rata-rata laju pertumbuhan penduduk DKI Jakarta per wilayah berbeda di setiap tahunnya. Selanjutnya analisis regresi dan kolerasi. Analisis regresi, carilah persamaan regresi pada permasalahan tabel berikut. Tabelnya masih yang sama ya, tentang wilayah DKI Jakarta. Dan cara memperoleh datanya yaitu A. Yang pertama-tama A dengan rumus sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY dikali sigma XY per N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Yang diperoleh dari datanya itu yaitu 7,32 dikali 6,16 dikurang 6,33 dikali 5,69 per 6 dikali 6,16 dikurang 6,33 kuadrat sama dengan 45,09 dikurang 36,01 per 36,96 dikurang 40,06 sama dengan 9,08 per min 3,1 diperoleh hasil min 2,929 dan dibulatkan menjadi min 2,930. Lalu kita cari B-nya.
dengan rumus N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Datanya kita masukin yang ada di tabel, yaitu 6 dikali 5,69 dikurang 6,33 dikali 7,33 per 6 dikali 6,16 dikurang 6,33 kuadrat sama dengan 34,14 dikurang 46,33 per 36,96 dikurang 40,06 sama dengan min 12,19 per min 3,1 sama dengan 3,93. Jadi persamaan regresinya yaitu Y sama dengan A ditambah BX, diperoleh hasilnya Y-nya 2,930 ditambah 3,93X. Selanjutnya yaitu kolerasi. Analisis kolerasi, carilah koefisien kolerasi dari data sebelumnya antara 2013 menjadi X dan 2014 menjadi Y. Ujilah hipotesis yang mengatakan bahwa semakin tinggi data 2013, maka semakin rendah data 2014. Analisis kolerasi ini masih menggunakan data tabel yang sama seperti data sebelumnya. Pertama-tama kita cari R hitungnya, yaitu RXY sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma XY per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 dikali N sigma XY kuadrat dikurang sigma Y pangkat 2. Dengan perolehan data 6 dikali 5,69 dikurang 6,33 dikali 7,32 per akar 6 dikali 6,16 dikurang 6,33 pangkat 2 dikali 6 kali 6,921 dikurang 7,32 pangkat 2 sama dengan yaitu 34,14 dikurang 46,33 per akar 36,96 dikurang 40,06 dikali 41,52 dikurang 53,58 sama dengan hasilnya min 12,19 per min 3,1 dikali min 12,06 sama dengan 12,19 per 37,39 diperoleh hasil min 0,32602 dengan dibulatkan 0,327. Maka nilai koefisien kolerasi R sebesar 59,19 karena nilainya positif dan lebih besar dari 1, berarti hubungan antara 2013 dan 2014 sangat kuat dan menunjukkan hubungan positif sempurna. Lalu kita uji hipotesisnya. Yang B kita uji hipotesisnya, yaitu HO sama dengan R sama dengan 0 yang artinya tidak ada hubungan yang signifikan, sedangkan HA sama dengan R tidak sama dengan 0 yang artinya ada hubungan yang signifikan. Dengan taraf signifikan 5% yaitu 0,05 dan kita cari R tabelnya DK dikurang 6 DK sama dengan 6 dikurang 2 yaitu 4 dan diperoleh R tabelnya 0,7293. Dengan kriteria penguji min 0,7293 lebih kecil R hitung lebih kecil 0,7293 dibandingkan dengan R hitung, sedangkan dibandingkan dengan R hitung tuh 0,327 lebih besar R tabel
lebih besar 0,7 lebih kecil 0,7293. Maka hasil hipotesisnya HO ditolak sedangkan HA diterima. Dengan ditarik kesimpulan, maka terdapat hubungan signifikan antara tahun 2013 dan tahun 2014. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.